saya Rizka Ramadhani dari Prodi Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang sejarah kebudayaan adat Mak Megang di Aceh dan kapan terjadinya Mak Megang di Aceh. Untuk mengetahui jawaban tersebut, simak dan saksikan video yang akan saya paparkan. Enjoy for watching! 3, 2, 1, go! Mak Megang atau yang juga biasa disebut dengan Megang merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh dalam memuliakan 3 momentum penting dalam ajaran agama Islam. Dilaksanakan tepat 1 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan atau Megang puasa, hari terakhir berpuasa atau 1 hari sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, Megang Uroraya puasa, dan sehari sebelum Idul Adha, Megang Uroraya haji. Tradisi Mak Megang hampir mirip dengan ritual penyembelihan hewan kurban pada setiap peringatan Hari Raya Idul Adha dalam ajaran agama Islam. Perbedaannya terletak pada sebab dan tujuan yang melatari terlaksananya tradisi tersebut. Jika penyembelihan yang terjadi di setiap memperingati Hari Raya Idul Adha adalah pengorbanan yang diwajibkan agama atas orang-orang yang memiliki kemampuan lalu kemudian membagikan sebagian dari hasil sembelihan tersebut kepada fakir miskin. Adapun tradisi Mak Megang ini lebih dilatari oleh rasa sosial dan kekeluargaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Aceh. Tradisi ini berawal sejak zaman Kesultanan Aceh pada sekitar abad 17 atau pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu Sultan mengadakan acara penyembelihan ternak sapi dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dagingnya dibagikan ke seluruh rakyatnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemakmuran dan kesejahteraan negeri yang dipimpinnya, dan sekaligus sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih Sultan kepada rakyatnya yang telah mengabdi dan terus mendukung pemerintahannya. Seiring perputaran waktu oleh Sultan, tradisi Mak Megang ini pada akhirnya terlembagakan dengan baik. Prosesi pelaksanaan Mak Megang ini tertuang dalam Kanun Mukut Ta'alam Al-Asy atau Undang-Undang Kesultanan Aceh tentang tata cara pelaksanaan Mak Megang. Diawali dengan melaksanakan pendataan jumlah fakir miskin dan yatim piatu yang berhak mendapatkan daging pada saat hari Mak Megang, sebulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bahkan tersebut juga bahwa Sultan juga pernah memerintahkan para ule balang untuk menyubsidi masyarakat miskin yang tidak sanggup untuk membeli daging pada saat hari Mak Megang. Jadi, awal munculnya tradisi Mak Megang ini adalah dikarenakan adanya campur tangan kesultanan pada masa itu. Merekalah yang menghidupkan tradisi Mak Megang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Selepas runtuhnya Kesultanan Aceh pada awal abad 20, secara otomatis tidak ada lagi lembaga resmi yang mengatur tentang tradisi Mak Megang ini. Tradisi ini tetap hidup dan bertahan, akan tetapi mengalami pergeseran-pergeseran. Jika pada masa Kesultanan dahulu yang menanggung seluruh biaya pengadaan hewan-hewan sembelihan tersebut adalah pihak Kesultanan. Namun, pada masa setelahnya masyarakatlah yang menanggung biaya tersebut, baik secara urunan ataupun sendiri-sendiri. Bagi masyarakat Aceh, Mak Megang merupakan momentum penting yang harus dirayakan walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Sudah menjadi kebiasaan, jauh-jauh hari mereka akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit demi menyambut tradisi Mak Megang ini. Tidak terkecuali orang yang sangat miskin sekalipun. Begitu juga dengan masyarakat Aceh di perantauan. Pada saat hari ini menjelang, mereka akan berupaya agar dapat merayakan Mak Megang di kampung halaman bersama dengan orang tua dan keluarga. Memanfaatkan momentum Mak Megang untuk berkumpul bersama, saling mengunjungi sanak keluarga sambil membawakan hidangan daging dan bersantap bersama keluarga, terutama pada saat santap sahur bersama di malam pertama bulan suci Ramadan. Saat seperti inilah akan terasa sebuah nilai kebersamaan tersebut.
Dalam pandangan masyarakat Aceh, lauk pauk daging yang terhidang saat mak megang merupakan makanan spesial. Bukan hanya dikarenakan harganya yang mahal, akan tetapi nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa sukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan dan 2 hari raya Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat Aceh merayakannya dengan tradisi memasak daging. Melalui pengajuan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh atau BPNB Aceh pada Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud pada tanggal 16 September 2016 yang lalu. Tradisi mak megang ini telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia atau Warbudnas milik Indonesia yang berasal dari Provinsi Aceh. Langkah ini dianggap tepat mengingat aspek-aspek nilai kebaikan yang terkandung dalam tradisi mak megang ini. Thank you guys.